Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti bersama Ibu Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, PJJ lagi tapi tetap semangat ya. Oke, sebelum belajar, mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita. Oke, sekarang ada empat gambar ya, bisa dilihat di sini ada 4 gambar. Gambar 7.1, lalu 7.2, 7.3 dan 7.3. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan dulu keempat gambar tersebut. Ya, gambar 7.1 yang pertama gambar orang sedang sholat. Yang kedua gambar orang sedang belajar. Yang ketiga gambar orang sedang memberi. Dan yang keempat adalah gambar orang sedang bekerja. Dari 4 gambar tersebut, kira-kira apa sih kaitannya sama pelajaran kita hari ini? Anak-anak, 4 gambar tersebut adalah gambar yang sering kita lakukan atau gambar pekerjaan kita sehari-hari, yaitu beribadah, belajar. Terus ada di sini memberi atau bersedekah, sedekah, ada juga bekerja. Nah, dengan pelajaran kita hari ini kaitannya adalah semua keempat yang ada di gambar tadi itu adalah pekerjaan yang harus kita kerjakan dengan ikhlas. Jadi pelajaran kita hari ini tentang apa? Tentang ikhlas. Anak-anak, setiap perbuatan itu harus diawali dengan niat yang baik. Apabila diawali dengan niat yang baik, maka pekerjaan kita pun akan baik. Tapi apabila diawali dengan niat yang buruk, itu akan menghantarkan kita kepada pekerjaan yang buruk pula. Nah, terus anak-anak, Allah juga itu nggak pernah melihat kita dari fisik kita, dari harta kita, tapi ngelihat kita dari mana? Dari niat yang ada di hati kita. Maksudnya gimana sih Bu Syifa? Contoh, ketika kita bangun tidur, kita niat langsung untuk melaksanakan sholat. Nah, berarti kita udah dapet hal baik belum hari ini? Udah, yaitu apa? Niat yang baik. Ini baru niat, belum dikerjakan. Sampai akhirnya anak-anak pun sholat subuh. Nah, niatnya yang baik, lalu sholatnya pun lalu mengerjakan yang baik, yaitu sholat. Jadi niat yang baik akan menghantarkan kepada pekerjaan yang baik. Tapi kalau niatnya, bangun tidur, males udah mau tidur lagi. Nah, niatnya aja mau tidur lagi. Akhirnya pekerjaannya jadinya untuk tidur lagi. Jadi niat yang baik akan menghantarkan kepada pekerjaan yang baik, dan niat yang buruk akan menghantarkan pekerjaan yang buruk pula. Nah, niat seperti apa sih yang baik itu anak-anak? Yaitu niat bekerja dan melakukan sesuatu apapun dengan ikhlas. Jadi pekerjaannya dilakukan dengan ikhlas. Terus ikhlas itu apa Bu Syifa? Ikhlas adalah mengerjakan sesuatu dengan niat hanya kepada Allah dan mendapatkan ridho dari Allah. Jadi ikhlas itu adalah mengerjakan suatu kebaikan, mengerjakan apapun hanya kepada Allah dan hanya meminta ridhonya Allah, meminta ridho dari Allah. Jadi itu ikhlas. Kalau masih niatnya selain meminta ridho Allah, berarti belum ikhlas. Niatnya pengen dipuji, niatnya pengen dikasih uang, niatnya biar A, biar B, biar C, berarti belum ikhlas. Karena ikhlas hanya diniatkan hanya untuk meminta ridhonya Allah. Nah, terus anak-anak, kenapa kita harus ikhlas? Karena ikhlas ini menjadi syarat diterimanya suatu pekerjaan kita atau suatu amal kita. Nah, kalau kita niatnya ikhlas, Allah akan menerima pekerjaan kita. Tapi niatnya pengen dipuji, nah ini masih dipertimbangkan sama Allah. Kira-kira diterima atau enggak? Kita sholat, niat kita sholat yang kita kerjakan bagus, tapi niatnya pengen dipuji. Nah, kira-kira diterima nggak sama Allah?
Tapi kalau niatnya ikhlas, itu sudah pasti diterima oleh Allah. Oke, di sini ada ayatnya ya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama, dalam menjalankan agama. Nah, terus yang ikhlas itu, ciri-ciri orang ikhlas itu gimana sih Bu Syifa? Misal nih, Bu Syifa bilang kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Lagi ngerjain tiba-tiba, aduh Bu Syifa pegel, aduh Bu Syifa capek, Bu Syifa buat PR aja ya. Nah, itu berarti belum ikhlas, belum semangat belajarnya, belum niat karena Allah. Tapi masih niatnya yang lain-lain. Misal biar dapat uang jajan, berangkat ke sekolah, atau lain sebagainya. Atau karena takut. Nah, itu niatnya beda lagi. Takut dimarahi mama, takut dimarahi ayah. Nah, niatnya bukan karena Allah kan. Oke, selanjutnya yaitu materinya tentang meminta pertolongan. Nah, tadi kita udah belajar ikhlas, terus sekarang kita belajar meminta pertolongan. Kaitannya apa anak-anak? Kaitannya adalah kita bisa ikhlas hanya dengan meminta pertolongan kepada Allah. Kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan cara yang ikhlas hanya dengan meminta pertolongan kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita tujuannya agar kita beribadah kepada Allah. Kita menyembah kepada Allah, kita juga hanya memohon pertolongan kepada Allah. Jadi kita minta pertolongannya bukan ke yang lain-lain, bukan minta pertolongan ke batu, ke patung, ke matahari, ke api, tapi kita minta pertolongannya hanya kepada Allah. Demikian juga kita meminta pertolongan agar Allah menolong kita biar kita bisa ikhlas. Ya, biar kita bisa mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, kita meminta pertolongannya hanya kepada Allah. Nah, terus selanjutnya ayatnya apa sih Bu Syifa? Kita disuruh minta kepada Allah. Ini apa semuanya nih anak-anak? Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada Allah lah kita menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah juga lah kita meminta pertolongan. Nah, terus cara minta pertolongannya gimana Bu Syifa? Cara minta pertolongannya dengan cara berdoa. Berdoa bisa dilakukan kapan saja, di waktu yang senggang, di waktu yang sempit, itu bisa dilakukan. Pokoknya berdoa bisa dilakukan kapan saja, dan salah satu cara meminta pertolongan adalah dengan cara berdoa. Berdoa lagi sakit boleh nggak Bu Syifa? Boleh. Lagi sehat boleh nggak Bu Syifa? Boleh. Oke, jadi berdoa bisa dilakukan kapan saja. Nah, terus keutamaan dari berdoa apa sih Bu Syifa? Keutamaan berdoa adalah kita menyertai setiap pekerjaan kita. Kita menyertai Allah di setiap pekerjaan kita. Jadi kita lagi sholat, kita sertai Allah dalam pekerjaan kita. Contoh, kita mau berangkat sekolah nih. Sebelum berangkat sekolah kita berdoa dulu. Gak usah jauh-jauh. Tadi sebelum belajar kita berdoa dulu. Niatnya untuk apa? Agar Allah menyertai belajar kita hari ini, dan kita ikhlas, kita belajar ini kita ikhlas karena Allah dan meminta ridhonya Allah. Oke anak-anak, itu saja untuk hari ini. Ini untuk tugasnya ada di akhir. Mari kita tutup. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.